Selamat pagi, berjumpa kembali dengan podcast CKLPK dan kali ini kita kedatangan tamu dari Kampus Diakonia Modern atau KDM bersama Mbak Jessica Huting. Ini bagian advokasi Mbak ya? Bagian Street Children Rescue and Community Empowerment panjang. Berarti Intinya yang menjangkau anak-anak. Ya, betul. Baik, nanti kita akan banyak cerita tentang apa itu KDM, apa saja yang dilakukan oleh KDM dan bagaimana KDM menjangkau anak-anak begitu. Ya. Mungkin untuk pertama Mbak bisa jelaskan secara umum KDM ini apa, lembaga apa, dan apakah dia juga sama dengan LKSA atau Panti atau beda begitu Mbak? Oke, Yayasan KDM apa ya kita bilang memang organisasi yang bergerak di perlindungan anak fokusnya dan juga pemenuhan hak anak gitu. Nah, di KDM sendiri sebenarnya pelayanannya cukup holistik ya kalau untuk untuk ke anak-anaknya gitu ya, karena kami ada memang menyediakan pendidikan alternatif di situ gitu, di mana kita terhubung dengan pendidikan kesetaraan lah ya. Kalau umumnya itu biasanya orang kenal paket A, B, C gitu. Terus kita juga ada asrama untuk anak-anak yang memang sudah tidak memungkinkan tinggal dengan keluarganya, entah itu memang karena secara kondisi rumah dengan KDM-nya jauh atau memang di dalam keluarga anak-anak tersebut itu ada semacam disfungsionalitas lah gitu, memang tidak bisa berperan dengan baik gitu keluarganya. Nah terus selain itu kita juga menyediakan pengembangan kapasitas ya untuk anak-anak di dalam KDM. Nah kita juga punya program yang menjangkau komunitas, nah itu yang divisi saya lakukan sebenarnya. Jadi kami percaya bahwa tidak bisa memang semua anak itu ujung-ujungnya dimasukin ke KDM, enggak. Kalau keluarganya memang masih mampu untuk melakukan pengasuhan, memenuhi hak-hak dasar, cuman mungkin tidak semua hak bisa dipenuhi atau tidak seideal yang seharusnya gitu ya. Nah itu sebenarnya masih bisa dijangkau lah di komunitas itu, kayak gitu. Jadi kita melakukan penguatan di komunitas, di mana sebenarnya kita benar-benar yang mulai menjangkau orang tua itu ya dimulai tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu terbatas lah gitu dengan komunikasi dengan orang tua. Tapi di tahun ini tuh kita cukup banyak melakukan program dengan orang tua juga di komunitas gitu. Jadi di KDM itu kalau di dalamnya sendiri, di dalam asramanya itu semua hal tentang anak ya diperhatikan ya gitu, termasuk kesehatan, kemudian kebutuhan sandang, pangan, papan tuh ada semua lah ya. Terus kemudian juga pendidikannya tadi. Dengan orang tua diupayakan juga sih sebenarnya untuk tetap mengembangkan kapasitas sih, supaya suatu saat anak ini bisa direunifikasi. Kayak gitu, reunifikasi itu disatukan kembali dengan keluarga, karena kita juga punya prinsip pengasuhan terbaik itu tetap dengan keluarga. Makanya kalau keluarganya nggak dikembangkan juga kapasitasnya ya masa iya selamanya anaknya akan di KDM gitu kan. Kan kita juga kepingin anak bisa bersatu kembali dengan keluarganya masing-masing. Nah terus apakah kita ini beda dengan LKSA? Tidak, KDM memang LKSA. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tapi bentuknya ada pantinya. Jadi kan memang LKSA itu ada yang non panti dan ada yang panti. Walaupun kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di komunitas, tapi bukan sepenuhnya di komunitas. Jadi kayak mungkin yang di komunitas itu sekitar 40% ya, memang 60%-nya itu ada di senternya KDM ya gitu. Jadi di komunitas kita juga bisa menjangkau orang tua dan anak-anak gitu. Kemudian di KDM tuh memang khusus untuk kalau anak-anaknya di asrama itu memang khusus untuk anak-anak yang secara keluarganya itu tadi kurang berfungsi secara baik lah keluarganya. Sehingga ada batasan ini nggak Mbak usia yang dijangkau ataupun anak yang di KDM itu sendiri? Kalau usia untuk yang bisa masuk KDM kita malah paling kecil sekarang ada umur 2 tahun dulu diterima. Gitu, dengan kondisi keluarga tertentu ya, memang dia kondisi keluarganya nggak mungkin untuk mengasuh anak ini gitu, sehingga usia 2 tahun harus dipindahkan ke KDM. Terus tadi kalau untuk batas usia paling atas tuh sebenarnya gini,
anak-anak itu kan pembinaan ya, kalau memang yang anak di KDM kan dari latar belakangnya banyak ya, termasuk yang yatim piatu juga ada gitu, yang memang sama sekali nggak punya orang tua. Nah kalau anak-anak yang tidak punya orang tua ya mau nggak mau sampai kita lepas dia mandiri ya. Gitu. Mandiri itu dalam arti bisa jadi dia sudah mempunyai penghasilan yang mencukupi dirinya lah, paling nggak untuk bisa ngontrak, ngekos gitu ya, untuk makan, sudah punya pekerjaan. Nah untuk proses sampai ke situ biasanya anak-anak itu sampai usia 20, 21 gitu. Masih di dalam ya, sampai dia bisa mandiri tadi ya? Betul, sampai umur segitu, 20, 21 sih biasanya 19 kita udah dorong mereka untuk, ayo nih kamu udah dewasa kan, karena dan anak dewasa kan kita tidak bisa treat seperti anak-anak yang lain pada umumnya gitu, sudah berbeda cara perlakuannya gitu, sehingga kita mendorong mereka untuk ayo segera mandiri. Jadi rata-rata anak-anak KDM itu meninggalkan KDM ya di usia 20-21 gitu. Kemudian Mbak, ini area kerjanya di mana Mbak ya? Apakah hanya Jakarta atau lebih luas lagi? Nah sebenarnya kita memang hanya punya satu center ya, yang ada di Bekasi sebenarnya senternya itu gitu. Tapi kita area kerjanya memang banyak di Jakarta dan Bekasi. Tapi anak-anak yang masuk ke KDM itu tidak hanya anak-anak dari Jabodetabek, kadang-kadang ada dari luar Jakarta, luar Pulau Jawa bahkan, yang memang track recordnya ya mereka mungkin ke Jakarta dulu, kemudian jadi anak yang mungkin di jalan atau pekerja anak bahkan. Nah itu bisa dari mana-mana sih gitu. Sekarang sih yang paling jauh dari Aceh ada gitu, tapi dulu tuh juga dulu banget ya waktu saya belum masuk KDM tuh ada yang dari wilayah-wilayah timur gitu ya, seperti Nusa Tenggara Timur kayak gitu ya, ada dari Palembang, kemudian dari Sumatera Utara juga ada gitu, dari Jawa tuh, maksudnya di luar Jawa Barat tuh juga dulu banyak. Tapi kan karena situasi di sistem transportasi di Indonesia berubah, itu juga mempengaruhi sih mobilitas anak-anak, dan pembangunan di beberapa kota itu kan sekarang pesat ya gitu. Itu juga mempengaruhi mobilitas anak-anak itu ke sini. Dan kalau boleh tahu, apakah memang sejak awal berdiri ya KDM fokusnya ke anak jalanan, atau ini baru sekarang aja tuh bagaimana? Nah menariknya gini, kan KDM udah cukup lama ya sama founder kami ya. Foundernya sebenarnya ada beberapa, cuman memang yang paling besar gitu ya. Sebenarnya andilnya besar semua sih, cuman yang kita kenal sampai sekarang kan Bapak Lumi gitu ya. Kita panggilnya biasanya Babe gitu kan. Nah itu awalnya justru bukan hanya anak-anak, semua orang yang memang ada di jalan lah gitu. Dulu mungkin orang dewasa juga. Orang dewasa ya. Dulu saya nih dengar cerita saja ya gitu, dari Oma, dari Pak Beni ya, putranya Pak Lumi gitu. Itu awal-awal tuh Bapak memang mengumpulkan banyak orang untuk kayak Natal Gelandangan lah dulu judulnya gitu kan. Itu setiap tahun tuh gitu, dan tuh katanya bisa bener-bener ribuan orang itu datang gitu ke acaranya Natal Gelandangan itu gitu. Jadi awal mulanya itu seperti itu. Jadi dulu juga asrama juga ada beberapa yang memang dibina tuh sekeluarganya gitu, tidak hanya anak gitu. Tapi fokusnya kembali ke anak itu saya rasa di tahun yang pernah saya dengar itu di tahun 98 lah, ketika era reformasi. Itu kan banyak anak jalanan membludak lagi ya katanya. Faktor ekonomi waktu itu ya, krisis betul krisis dan segala macam itu kan cukup panjang ya krisisnya, dari tahun 98 sampai awal 2000-an mungkin. Nah di situ kemudian mulailah memfokuskan untuk ke anak. Satu memang itu tadi, orang dewasa sama anak itu treatmentnya berbeda gitu, tidak bisa disamakan gitu, dan penekanan hak-hak anak kan beda dengan hak-haknya orang dewasa. Betul. Ya dasarnya sama, hak asasi manusia, tapi kan bagaimana cara kita memberikannya itu berbeda mungkin. Nah jadi setelah itu sih sepertinya memang fokusnya lebih ke anak gitu kan, dan fokusnya memang ke anak jalanan gitu ya. Tapi yang saya bilang itu tadi tahun 2012, 2013 ya, akhir
itu kan sistem perkereta apian sangat bagus ya. Ya, Jadi pokoknya berubah banget. Nah, berubah. anak-anak jalanan yang dari luar Jakarta itu sebenarnya banyak datang dari stasiun-stasiun. Oh. Karena kan dulu tiket nggak Iya, bayar kalau bebas nggak sistem masuk tag, semua. Iya, betul, betul. gitu kan. Jadi mau dia dari Lampung, mau dia dari mana tuh masuknya bisa lewat situ. Bahkan sekarang sistem bus aja kan juga udah sangat bagus ya, udah nggak bisa yang kayak dulu lagi orang bebas masuk betul. gitu. Semuanya serba dibatasin. Jadi sejak itu jumlah anak jalanan Mulai. yang kategori benar-benar, kan ada children on the street, children of the street, sama vulnerable children ya. Ini kita pakai terminologinya dari Kementerian Sosial. Nah, yang children of the street ya, yang memang beneran anak jalanan, artinya dia tinggal Tinggal di jalanan. hidup, bekerja di jalanan, itu jumlahnya banyak banget kan sebelumnya gitu. Tapi setelah itu memang menurun. Indikasinya adalah titik-titik yang dulu kita biasa datengin di mana anak-anak itu bergerombol, itu lama-lama hilang. Gitu. Kami kan, saya kan waktu itu saya masuk KDM itu di masa pergantian itulah, sistem itulah. Jadi menurut saya ini kebijakan pemerintah yang hasilnya unexpected sebenarnya, dan itu berdampak baik ya dalam tanda kutip itu mungkin pemerintah bukan untuk menghalau anak-anak jalanan, bukan, tapi kemudian itu bisa berhasil berdampak gitu ya. Iya, dulu tuh adik-adik banyak kita ketemuin di stasiun. Saya tuh sering banget dulu namanya, bahkan waktu sebelum Street Children Rescue ini namanya rekrut. Jadi memang fungsinya divisi kami merekrut, mencari anak gitu kan. Nah, itu di stasiun-stasiun Manggarai, Bekasi, itu tuh banyak yang anak-anak emang tidur di situ. Ya? Tidur di peron gitu kan. Jadi dengan sistem itu kemudian dengan sendirinya mereka terhalau. Plus lagi mungkin gini, kalau untuk yang Jabodetabek ya, di luar Jakarta berarti kota satelitnya itu pembangunan kan pesat ya, Bang Amin sekarang. Iya betul. Saya rasa mereka juga nggak perlulah datang ke Jakarta lagi gitu, karena pesat banget pembangunan di kota-kota satelitnya itu, gitu. Jadi mereka mungkin ya udahlah. Dulu kan anak Bogor sering datang, anak Serang gitu kan datang, anak Bekasi juga kumpulnya ke Jakarta semua gitu. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Nah, karena seperti itu ada perubahan. Nah, kita mulailah itu juga mungkin nggak cuman anak-anak yang benar-benar anak jalanan nih gitu, tapi anak-anak yang berpotensi turun ke jalan. Jadi ada perubahan gitu. Mbak ya? Perubahan dari masa ke masa itu kayaknya KDM memang sangat ini dengan open dengan situasi yang berkembang ya. Betul, situasi yang berkembang gitu. Jadi kita nggak terpaku harus anak jalanan. Nah, era 2013 ke atas itu mulailah kita terima anak-anak yang itu tadi kita pikir ini kalau nggak diselamatin sekarang dia bisa beneran turun ke jalan gitu. Misalnya anak yang drop out sekolah. Kalau drop out kan waktu mereka banyak, skillnya nggak ada. Ya apa yang mereka bisa lakukan kan gitu. Mungkin gampang banget terseret arus. Kalau dia tinggal di tempat yang banyak orang-orang yang bekerja di jalan tuh gampang banget terseret arusnya. Nah, ini yang kita juga bisa selamatkan. Dia drop out sekolah, orang tuanya tidak bisa memenuhi hak pendidikannya. Mungkin karena hak identitasnya juga nggak terpenuhi. Kayak akte ya. Kan sekarang sekolah nggak bisa nggak pakai akte gitu. Harus pakai akte. Gitu kan. Nah, itu kadang-kadang jadi hambatan tuh untuk anak-anak itu. Gitu. Itu akhirnya kita apakah KDM juga bisa membantu mereka untuk membuat akte? Ya, nah ini menarik juga nih. Kalau KDM itu kan memang kita sebenarnya sejak saya masuk sih sebenarnya perspektifnya tuh udah perspektif pemenuhan hak anak. Ya, kita nggak bisa ngomongin pelayanan yang full pelayanan tapi nggak ada pengembangan kapasitas. Mereka harus dikembangkan kapasitasnya. Nah makanya kita lihat nih apa yang menjadi hak anak yang belum mereka dapatkan atau terlanggar tuh apa gitu. Nah hak identitas itu kami mulai di tahun 2015. Pertama kita sebenarnya kepentingannya adalah untuk membuatkan kakak yayasan ke anak-anak yang tinggal di KDM. Karena anak-anak yang di KDM tuh banyak sekali yang tidak punya akte kelahiran. Kalau mereka tidak ada akte kelahiran, tidak ada NIK, BPJS nggak punya, KIS nggak punya, dia nggak bisa akses yang lain-lainnya itu kan. Lalu itu kita mulai di situ,
kita akhirnya bisa tahun 2016 tuh kakak yayasan pertama kali jadi dan semua anak yang di kakak yayasan tuh bisa dapat akte kelahiran. Nah, terus berkembang ke komunitas juga, kayak gitu, karena di komunitas tertentu gitu ya, itu banyak yang punya problem seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau nggak salah kan perubahan undang-undang soal kepemilikan identitas ya, catatan sipil itu kan ada di tahun 2013 ya. Dulu kalau terlambat bikin akte kan harus ke pengadilan. Betul. Tapi setelah tahun itu kan tidak. Sebenarnya udah sangat dipermudah ya dengan adanya pembaruan undang-undang tentang itu ya, kependudukan. Nah itu menarik sih gitu. Jadi akhirnya kita coba bantu. Nah tapi kita nggak mau sistemnya ngepul, kita yang buatin. Orang tuanya harus ikut supaya dia tahu prosesnya gini. Nah banyak dari masyarakat kelompok prasejahtera ini itu tuh selalu kayak justru biar gampang, karena kan mungkin ribet ya kesana kesini harus fotokopi. Nah kadang-kadang juga setiap di tiap dinas itu kadang-kadang ada peraturan-peraturan tambahan yang berbeda, jadi nggak serempak gitu loh, semuanya sama. Dasarnya tetap sama ada, tapi ada yang ini ada yang di sini begini. Nah gitu jadi kadang biar cepet udah akhirnya mereka ya dalam tanda kutip ada orang tengahnya ini nih. Dan itu berbayar. Pengalaman kami tuh kalau denger ya, mereka ngurus satu paketan itu tuh bisa sampai di atas 1,5 juta. Gitu. Itu dapat kakak, akte, semua satu paket itu. Satu paket satu keluarga. Kayak gitu, ada yang bahkan sampai 2 jutaan gitu ya. Nah, kita mengajak orang tua sebenarnya untuk ini loh, supaya kalian tahu kalau kamu punya anak lagi, kamu nggak bergantung sama orang lain. Kayak gitu. Dan bahkan kamu bisa ngajarin tetangga-tetangga kamu yang mungkin juga perlu dibantu. Dan ternyata proses itu tidak pakai duit loh. Gratis ya. Gratis gitu. Dan itu yang kita mau tekankan. Jadi ada edukasi juga kepada orang tua. Betul, prosesnya ngisi formulirnya. Ya kalau yang nggak bisa baca tulis kita bantu ya, isi formulirnya. Terus habis itu memang kalau awal dan itu sudah agak terlambat tuh formnya banyak banget sih. Ada SPTJM juga ya gitu, yang surat pertanggungjawaban mutlak kalau dia lahir di Paraji gitu misalnya, kan tidak ada surat dari bidan kan, itu harus diisi. Ada beberapa yang harus diisi. Nah seperti itu kita lakukan gitu di beberapa komunitas gitu. Kebetulan salah satu mitra saya, kita kan bertiga ya di divisi ini, jadi ya ada yang fokus ke kegiatan penjangkauan komunitas, ada yang fokus di advokasinya ini gitu, untuk terutama hak identitas. Nah ya itu yang kita lakukan sih. Bang Amin. Nah itu tadi yang soal komunitas itu, setelah tadi ada tren penurunan yang betul-betul anak jalanan ya, itu untuk mencari komunitasnya itu ada semacam strateginya kah atau bagaimana, sehingga ini ada komunitas atau bagaimana gitu? Ini sih sebenarnya nggak ada formula yang ada rumusannya pasti gitu ya. Memang saya pribadi sih trial dan error gitu ya, karena memang ya pertama saya banyak gaul dengan, dulu sih di tahun 2013 banyak gaul lah dengan orang-orang yang masih di jalan itu. Nah dari situ kan kita tanya nih, sebenarnya rumahmu tuh di mana? Nah itu yang kita sebut kantong-kantong. Sebenarnya anak ini tuh rata-rata dari daerah sini loh gitu. Itulah pintu masuknya gitu Mbak ya? Pintu masuknya seperti itu. Misal nih, kalau dulu lihat stasiun karet ya gitu, itu kan di stasiun karet seberangnya ada kayak taman gitu ya. Mungkin dulu belum dipagar deh. Nah itu suka tuh ngumpul. Situ, ya. Nah kita tanya nih dari mana? Ternyata dari wilayah Tanah Abang pinggiran kali situ. Gitu. Oh kita tahu di situ ya. Ya udah kita samperin lah. Itu kan nggak jauh sebenarnya dari dia nongkrong ya. Misalnya anak-anak di Grogol nih rata-rata dari mana gitu. Ya, kita tanya rumahnya ada yang di mana? Kalideres kah? Terus di Pesing gitu-gitu. Kadang ada yang dari Cengkareng. Nah itu kita lihat komunitas-komunitas itu. Ya udah akhirnya kita nggak semua komunitas kita buatin program ya. Memang komunitas yang kemudian mungkin kita itu program itu berangkat dari masalah yang mereka hadapi atau ada penilaian sendiri gitu? Kalau program memang kita udah punya skemanya ya. Tapi program yang untuk anaknya dulu ya, itu
sempet ada survei kecil kayak lu kalau mau diajakin nggak kerja gitu, lu maunya ngapain gitu kan? Oh, saya maunya ini. Nah itu kan jawabannya ya ditanya ke anak-anak kayaknya kalau ini suka ya udah. Yang mereka suka tuh kayak berenang, main bola, yang aktivitas fisik lah, gitu. Nah dari situlah kita akhirnya, oh kayaknya kalau dikasih olahraga anak-anak seneng gitu, karena kan ada unsur bermainnya gitu kan. Jadi ya akhirnya ngajakinnya lewat olahraga. Kita sih adanya futsal gitu ya, dan di deket-deket komunitas mereka tuh nggak susah nemuin lapangan futsal. Kayak gitu ya, udah akhirnya kita ke situ. Respon dari mereka gimana Mbak? Apakah mereka welcome atau ada penolakan? Karena kan ada orang luar datang ke mereka dan ada kutip mau mengubah gaya hidup mereka. Itu bagaimana itu Mbak? Nah itu memang ini strateginya kita selalu berubah ya seiring dengan kita ngelihat nih perkembangannya gimana. Awal-awal itu saya divisi ini itu membuat sebuah program futsal ini di wilayah Tanah Abang sama yang stasiun Bekasi itu yang kita sering banyak ketemu anak-anaknya. Nah itu kita tuh masuk tuh kayak memang harus ada satu orang yang kita warga situ gitu. Dia bukan tokoh publik sih sebenarnya, tapi orang yang cukup mengenal daerah situ, cukup punya pengaruh. Artinya dia mungkin pandai bersosialisasi. Nah dari orang itulah ngerekrut. Nah udahlah gampang, kalau udah kayak gitu ntar anak-anak ngajak sendiri sih gitu kan, ikutan gitu. Jadi seperti itu, selalu harus ada orang yang emang kita kenal di situ gitu, yang ini enggak, dan tidak harus orang dewasa. Karena waktu saya di Bekasi itu remaja yang waktu itu saya pegang gitu. Jadi umurnya waktu itu 15, 16, tapi dia kenal banget anak-anak jalanan di situ. Dia sendiri sih sebenarnya nggak terlalu, dia anak jalan, dia nyari duit di jalan, tapi bukan yang tidur sampai di peron, dia masih punya rumah lah sekitar situ gitu. Jadi dia kenal teman-temannya, akhirnya diajak saya ke ini Kak, tempat saya di sini, terus saya ngobrol satu-satu, mau nggak ikutan, enaknya hari apa, kayak gitu. Jadi ditentukan, terus mereka menentukan sendiri harinya, terus lapangannya lu mau di mana, di sini Kak, mereka akan rekomendasikan karena mereka kan yang tahu tempat komunitasnya kan gitu. Nah itu futsalnya hanya memang mereka dikenalkan dengan futsal itu kalau mereka suka olahraga ya Mbak ya, atau ada misalnya program lainnya, maksudnya misalnya soal pendidikannya, hak anak lainnya gitu, atau murni hanya oke nih kalian kami latih futsal gitu. Nah kita futsal itu pintu masuknya aja. Nah habis itu kita coba untuk memperkenalkan nih lo KDM tuh bisa kamu mau ikut ujian paket, jadi saya tawarkan gitu. Ada dari perintisan pertama tuh beberapa anak lulus sekolah paket dan dia bisa lanjut ke sekolah formal itu dari KDM. Dan itu anak ada hak dasar di pendidikan Mbak ya? Pendidikan sama yang akte berarti kependudukan identitas ya? Betul. Jadi tergantung komunitasnya. Kalau komunitas ini memang tidak tidak banyak yang tidak punya akte, ya itu yang akan kita jangkau gitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah baru belakangan 3 tahun terakhir sih sebenarnya, dari 2019 tuh kita merintis yang namanya Forum Anak gitu. Ini semua yang dibina oleh KDM atau dengan luar KDM? Nah karena gini, kita kan perkembangan, ini cerita lanjutannya dulu. Jadi awalnya kan memang KDM masuk secara mandiri ya, lama-kelamaan kita kan buat kompetisinya juga. Ketika kita lihat nih kompetisi, kita mengundang teman-teman lembaga yang juga bergerak di bidang anak jalanan, anak marginal, prasejahtera. Nah itu ternyata antusiasmenya besar banget. Besar juga. Gitu. Akhirnya kita tawarin, mau nggak kalau diadain latihan rutin, tapi nggak cuman ikut kompetisinya. Nah dari situ disambutkan sama beberapa lembaga. Akhirnya kita masuk ke komunitas itu lewat lembaga. Kita bermitra sama lembaga atau tidak selalu bentuknya lembaga formal ya, ada juga lembaga-lembaga yang tidak formal gitu ya, tidak punya badan hukum. Nah setelah kita masuk di situ akhirnya bekerja bersama ya, kita lihat nih apa yang mungkin dilakukan. Nah kemudian di 2019 itu kita coba Forum Anak, itu waktu itu kerjasama dengan
Indonesian Care Oh, di waktu itu masih di Rusun Cakung Barat. Terus ada di sekolah kami itu kebetulan di tengah komunitas pemulung, sama satu lagi tuh di daerah Kampung Pertanian Utara dengan Yayasan Suara Peduli gitu. Nah itu memang kemudian kita coba tuh forum anak. Nah kemudian kena pandemi lah ya gitu 2020 itu sempat shutdown kegiatan semua gitu. 2021 kita coba tapi tambah dengan orang tua. Waktu itu kita lagi tes the water gitu ya, lagi ngetes aja. Nah di 2022 ini kita udah bikin kurikulum tuh untuk forum anak dan forum orang tua. Goalnya nanti kemana tuh Mbak? Gitu. Kenapa? Goalnya nanti kemana arahnya forum Goalnya untuk forum anak sama forum orang tua ini sebenarnya masih ke pembekalan kapasitas mereka tentang hak anak. Gitu karena memang di awal-awal kita selalu nanya, anak-anak tahu nggak haknya apa? Nggak ada yang bisa jawab haknya apa. Dia nggak tahu sekolah itu haknya dia ya. Betul. Dia pikir itu kewajiban kan. Saya tanya, ayo hak anak itu nggak ada yang berani sebut. Nah dari situ kita oh ini berarti emang kurang banget nih. Betul. Mungkin orang tua juga nggak tahu ada, ya mungkin tahu sebagian ya tentang undang-undang perlindungan anak gitu. Tapi nggak tahu, banyak juga yang nggak tahu. Tapi banyak juga yang nggak tahu soal apa namanya kayak pengasuhan misalnya. Jadi ternyata pengasuhan yang diharapkan tuh yang seperti ini loh. Kita kalau ideal susah ya, bahkan kita sendiri untuk menjadi orang tua yang mengasuh secara ideal juga susah gitu. Tapi paling tidak mereka tuh kayak tahu gitu loh, ini loh sebenarnya pengasuhan yang diharapkan seperti ini. Jadi kayak begitu, goalnya tuh masih ke situ sih, sesederhana itu. Karena KDM itu memang nggak pernah mencoba untuk yang kita bikin goal tuh yang langsung gede, nggak. Kita kecil tapi itu bermakna buat komunitasnya. Setidaknya anak-anak tuh tahu bahwa oh iya ya aku tuh ternyata dilindungin loh, ada undang-undangnya loh. Orang tua juga tahu bahwa saya tuh berperan loh untuk memenuhi hak anak. Gitu. Saya punya peran utamanya itu. Seperti itu sih, Bang Amin. Nah, pengalaman Mbak Jessica ataupun KDM ini kan anak-anak di jalanan rentan juga terhadap kekerasan ya Mbak ya. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual. Pernah nggak menemui itu dan bagaimana mengatasinya begitu Mbak? Kalau ya, jadi tahun lalu sih memang kita sempat bikin survei kecil-kecilan gitulah ya untuk beberapa anak di jalan ya. Waktu itu sih sampailah 100 orang untuk jadi sampelnya gitu ya. Nah memang kekerasan, nggak tahu nih pengakuan mereka sih, memang berapa ya waktu itu angkanya sekitar 45% lah anak-anak itu mengalami kekerasan. Kekerasan fisik atau? Nah kekerasan yang utamanya itu justru di verbal gitu ya, dan baru kekerasan fisik itu ada sekitar 30-an% lah gitu dari hasil survei kami. Jadi sebenarnya kalau menemui ya pasti menemui lah. Orang kan kalau di jalan mau ngomong apa juga terserah siapa yang mau gitu kan, yang mau negur, ngasih sanksi kayak gitu. Jadi udah pastilah itu, dan nggak cuman ketika mereka di jalan ya, dari orang tuanya, dari komunitasnya itu mereka mendapatkan. Menariknya adalah menariknya adalah justru yang pertama kali mendapatkan kekerasan itu mereka dari ibu. Orang terdekat gitu. Berarti ibu, iya. Ibu, terus baru ayah, baru nanti misalnya saudara kandung, terus teman-teman kayak gitu ya. Itu sih yang menariknya gitu. Jadi memang dasarnya mungkin dari keluarganya. Tapi memang itu kekerasan fisiknya itu dalam arti sebenarnya lebih ke istilah yang kami gunakan corporal punishment sih. Jadi hukuman fisik. Jadi dia melakukan kesalahan gitu ya. Jadi entah itu dicubit. Memang yang menjadi yang paling banyak dilakukan tuh dicubit kayak gitu, dijewer, terus kemudian tampar kayak gitu sih. Yang banyak diterima sama anak-anak gitu. Jadi tidak hanya di jalan ya, justru di keluarganya pun mereka juga mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi memang itu hukuman fisik, dan menariknya lagi kadang-kadang anak-anak menyadari corporal punishment atau hukuman fisik itu ya saya dapat karena saya tuh nakal gitu, karena saya nggak mau nurut kata orang tua. Jadi anak-anak rasa yaudah terima aja, itu yang membuat saya kapok untuk gak ngelakuin kesalahan yang sama kayak gitu. Itu ya
Oh, oke, ada pemahaman seperti itu gitu. juga Nah, gitu itu dia gimana? menganggapnya. Itu kan pemahaman yang kita anggap sebetulnya tidak tepat ya. Betul. Dia tobat karena dipukul gitu. Nah, Baik iya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya itu bagaimana? Apakah ada intervensi dari KDM untuk yang memberikan edukasinya yang betul gitu? nah itu lewat forum tadi. Oh, forum itu Karena juga. kami punya datanya, gitu kan. Akhirnya, oh berarti bener nih kita harus mengedukasi mulai dari keluarganya. Karena kalau anak doang diedukasi, ya dia nggak mungkin bilang, wah menurut Kak ini nggak boleh loh kayak gini dia. Orang tuanya apa gitu kan. Dua-duanya harus kena. Anaknya harus tahu, orang tuanya harus tahu. Dan memang peran ibu itu di komunitas prasejahtera saya bilang itu sangat besar. Karena kan rata-rata untuk ayah pasti bekerja ya. Ya. Jadi mostly di rumah adalah orang Ibunya. tuanya itu ibu, betul. Jadi apa ya? Makanya mungkin surveinya paling tinggi itu yang keluar ibu ya karena interaksinya paling sering dengan sama ibu ya dibandingkan dengan ayah. Secara logika aja common sense kita adalah ketika kita sering berinteraksi, gesekan akan potensi gesekan akan makin tinggi kan. Nah itu kan tergantung bagaimana kita sebagai orang bijak-bijaknya merespon ya ketika wah ini ada konflik gitu. Saya sih selalu bilang kalau di forum, konflik itu nggak apa-apa terjadi di keluarga, tapi cara Anda menyelesaikan konflik itu yang penting. Kalau marah nggak apa-apa, tapi cara ibu marah itu yang paling penting gitu. Kalau ibu marah dengan memukul, ibu marah dengan mengumpat, bagaimana perasaan anak itu? Seperti itu. Nah itu karena kita tahu punya data, akhirnya udah. Berarti ini kayak tadi penting banget dilakukan. sangat penting data itu ya Bu. Betul. Karena dari situ kita data itu nggak cuman kita mau kasih tahu ke publik ya, tapi juga bisa jadi dasar kita, baseline kita untuk membuat program yang memang menjawab kebutuhannya mereka. Betul. Mungkin kan kalau ditanya orang ya pasti butuhnya apa sembako ekonomi gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang lainnya yang juga. penting juga kayak gitu ya. Nah, itu yang kita dapat dari situ. Ya, sekarang sih KDM bergeraknya mencoba belajar untuk menggunakan data agar program kita itu memang yang dibutuhkan. Menjawab persoalan gitu ya. Kita nggak cuma survei, kita pakai wawancara juga ya. Gitu ya dari kita dengan orang-orang yang kita bilang berpengaruh tadi itu, kita nanya kira-kira kalau ada kegiatan seperti ini bisa bermanfaat nggak ya? Kalau mereka bilang ya Kak sangat dibutuhkan karena orang tua di sini tuh kalau nanganin anaknya begini. Oh oke. Jadi bener nih dibutuhkan. Udah Dan kita masuk. itu gimana Mbak respon orang tua? Karena mungkin kan sudah kebiasaan, satu faktor ketidaktahuan. Nah ketika dikasih edukasi seperti itu apakah ada semacam penolakan atau bagaimana? Nah ini menarik. Sebenarnya ketika kami mengadakan forum sih kami memposisikan diri itu sebenarnya sebagai pembelajar juga. Kami nggak pernah menganggap orang ini tuh 0%. Dia pasti sudah punya wawasan. Tapi kan seringkali wawasan pengetahuan tuh tidak selalu seiring dengan perilaku. Contoh kecil, orang tahu merokok itu tidak baik ya untuk kesehatan. Tapi kan tidak lantas kemudian semua orang berhenti merokok gitu kan atau tidak merokok. Sama lah seperti orang tua ini. Sebenarnya tuh mereka ngerti gitu. Saya yakin juga di ajaran banyak agama itu juga ada ya ilmu-ilmu parentingnya gitu ya. Tapi ya itu kesulitan mereka ketika mereka harus berhadapan dengan situasi ekonomi yang mungkin tidak memadai, anaknya juga nggak sedikit gitu ya. Terus dengan kondisi pemukiman yang begitu padat, rumahnya kecil-kecil, itu kan semua akan mempengaruhi psikis ya, betul, psikologis orang tua. Belum lagi kalau perempuan ibu ya, dalam hal ini ibu itu sendiri di rumah ayahnya sering banget. Pastinya ya karena bekerja setiap hari dan pulangnya malam juga kadang-kadang nggak dapat bantuan yang, nah itu sehingga menimbulkan stres tersendiri dan kadang-kadang seringnya tuh terlampiaskannya ke anak-anak dan itu mereka mengakui loh. Sadar gitu ya. Orang tua sadar karena kami juga mengarahkannya itu. Jadi forum kami tuh kita ada tiga segmen. Yang satu memang ngomongin pengasuhan, yang satu ini ngomongin hak anak, perlindungan anak, lalu dasar-dasar hukumnya. Nah yang satu lagi ngomongin digital literasi. Oke, itu bisa gitu.
Tentang apa itu Mbak digital literasi? Digital itu? literasi itu kalau untuk anak memang supaya anak-anak belajar menggunakan, sekarang anak-anak TikTok apa, wah udah lebih inilah ya, games dan segala macam. Dari survei kami juga mayoritas mereka menghabiskan waktu tuh lebih dari 4 jam loh sehari. Untuk bermedia sosial, bermain game dan selain sebagainya ya gitu. Jadi kita pikir ini penting nih gitu, apalagi predator-predator anak juga banyak ya yang dari apa Bang, media sosial gitu. Itu. Dan itu dialamin sama anak-anak. Gitu. Jadi kadang kalau pas forum tuh ntar celetukan keluar, oh iya Kak, aku pernah ikutan live ini, begitu Kak, dimintain yang macam-macam. Nah itu terjadi kan. Nah orang tua juga mesti tahu. Bagusnya lagi, ada beberapa orang tua yang, oh saya tuh selalu ngecek kok Kak kalau handphone saya, handphone anak saya gitu. Walaupun kadang anaknya juga apa sih gitu kan, kepo banget ibu gitu ya. Terus ada juga yang udah punya kesadaran sebelum umur sekian itu dia nggak akan kasih handphone. Handphone dia pinjemin hanya untuk PJJ ya, karena 2 tahun ini kita PJJ gitu ya. Itu untuk itu aja. Ada orang tua yang punya kesadaran. Ya, jadi saya sih nggak pernah menganggap ibu-ibu ini tuh nol gitu, enggak. Mereka tuh udah ada isinya, walaupun itu setengah, seperempat, sepertiga gitu. Dan atau sebenarnya juga udah banyak, cuman dia nggak tahu cara mengimplementasikannya. Kayak gitu. Jadi ada aja sih ya, sebenarnya ada juga yang merasa enggak, pokoknya tuh anak tuh harus begini. Ya kita juga nggak bisa memaksakan dulu kan gitu. Jadi paling ya kita bisa loh dicoba kayak gini, bisa loh coba. Dan forum ini kan sebenarnya memang tempat diskusi. Sama-sama belajar gitu Mbak ya. Sama-sama belajar. Modelnya akan selalu banyak diskusinya. Jadi ya akhirnya jadi tempat curhat juga sama ibu-ibu ya, kita dengerin aja sebenarnya ini ya yang mereka rasakan. Itu sekarang udah mulai aktif kembali, pertemuannya setiap ada periodik berapa kali gitu? Seminggu sekali. Kita sih untuk paket kurikulum yang sekarang 12 kali pertemuan. Gitu. Jadi ada masing-masing ada porsinya kan, setiap segmen itu ada porsinya, berapa kali pertemuan dan tuh kita mau rutin supaya ya orang 2 minggu udah lupa kan kemarin belajar apa gitu sih Bang. Kemudian Mbak ini mau tahu juga bagaimana misalkan selama kerja KDM ini kan, ini kan tadi soal advokasinya bagaimana memenuhi hak anak di isu identitas, kemudian tadi di pendidikan. Nah apakah itu juga misalnya ada peran dari pemerintah, baik itu kementerian kah atau Pemda untuk mendukung atau justru menghadapi kendala di situ? Kalau peran pemerintah pastilah, apalagi untuk isu identitas nggak mungkin nggak ada peran pemerintah. Karena kan kita ke dinas kependudukan catatan sipil, kadang ke dinas sosial juga ada, kadang-kadang harus minta rekomendasi dari mereka juga. Peran pemerintah selalu ada gitu ya. Ya kalaupun ada challenge ya pasti adalah challenge ya, tantangan, karena itu tadi peraturan di satu dinas dengan di provinsi atau kabupaten tuh kadang berbeda. Jadi kita mesti adjust aja sih. Kalau di Jakarta begini, kalau di Kota Bekasi begini. Kita pernah ngurus sampai Karawang. Bogor juga pernah. Gitu. Jadi begini ya. Kita menyesuaikan aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan kita kalau diundang, kebetulan teman saya kan Mas Andik tuh yang memang sangat mendalami isu ini. Kalau beliau diundang untuk misalnya percepatan pemenuhan hak sipil warga gitu ya, pertemuan-pertemuan gitu, beliau selalu menyampaikan ini loh Pak kondisinya, kayak gitu kan biasanya Kemendagri kan diundang juga gitu ya, atau justru Kemendagri yang menjadi hostnya. Kadang-kadang bukan BKKBN satu lagi Badan Pembangunan Nasional, Bapenas gitu ya? Bapenas betul. Ya. Kadang-kadang Bapenas juga diundang gitu. Jadi itu sangat dimunculkan lah isu-isu itu. Dan kita juga bekerja sama salah satu lembaga yang cukup besar juga ya untuk isu catatan sipil ini. Karena kalau kita kan fokusnya ke anak. Tapi gimana anak mau dapat identitas kalau orang tuanya juga nggak punya identitas. Jadi mau nggak mau orang tadi urusin. Jadi ada satu institut Institut Kewarganegaraan Indonesia kalau nggak salah, itu memang sangat expert di bidang ini.
kita kolab sama mereka juga. Oke. Kayak gitu. Jadi benar-benar peran pemerintah itu justru kalau di isu catatan sipil tuh sangat besar gitu ya. Di isu KIS ya, BPJS itu juga kita kerja sama Dinas Kesehatan kayak gitu, nggak mungkin enggak, karena ya mau nggak mau mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya kebijakan gitu ya, pasti kita akan bekerja sama. Challenge-nya cuma itu aja, karena di setiap daerah berbeda, kita harus selalu menyesuaikan kayak gitu. Kemudian ke depan nih harapannya bagaimana Mbak KDM? Apa sih yang mau diharapkan terkait isu anak jalanan ini gitu? Ya kalau harapan KDM sih ya nggak ada lagi anak jalanan, itu udah jelas gitu ya. Dan sekarang pun sebenarnya sudah berkurang gitu ya. Ada anak-anak jalanan banyak, tapi yang modelnya masih bisa sekolah. Jadi dia cuma pakai waktu-waktu luang. Nah menariknya itu kan sebenarnya ketika COVID itu dari hasil survei kami itu ada peningkatan 20% loh. Kembali ke jalanan gitu. Ke jalan, anak-anak yang jalan gitu ya, karena mereka punya waktu luang lebih banyak. Betul. Orang tua mereka juga terdampak, banyak yang kena PHK, banyak yang dagang, kemudian dagangannya nggak bisa banyak kejual gitu ya. Yang ojek-ojek juga terpengaruh, sehingga itu mendorong mereka untuk kembali ke jalan gitu kan akhirnya. Nah jadi ya kita harapannya sebenarnya nggak ada anak lagi yang di jalan, karena kita meyakini ya jalanan tuh bukan, ini yang prinsip yang harus dipegang, jalanan tuh bukan tempat yang aman untuk anak-anak. Untuk anak-anak betul. Resiko paling kecilnya adalah resiko paling mungkinnya kan kecelakaan lah. Gitu ya, keserempet gitu kan, atau apa ya yang hal-hal seperti itu. Belum lagi kalau mereka ketemu dalam tanda kutip yang abang-abangannya yang lebih besar, bisa dipalak segala macam ya kayak gitu. Nah itu yang kita harus tanamkan sih di masyarakat, bahwa nggak ada anak yang boleh tinggal di jalan sebenarnya, atau cari duit di jalan. Pun mereka harus ke jalan itu ya bagaimana kita berproses sih sebenarnya untuk bisa meyakinkan mereka bahwa konsep ini nggak benar gitu ya. Cuman kan kadang-kadang keadaannya gimana ya, kita nggak bisa, nggak mudah ya Mbak ya. Nggak mudah, dan apalagi kalau yang sekarang kan anak-anak jalanannya adalah anak jalanan generasi kesekian, yang ibunya di jalan, neneknya di jalan gitu. Jadi ya udah kayak udah di dalam darahnya aja gitu. Itu yang kita harapkan nggak ada sih sebenarnya gitu. Jadi harapannya itu Bang, dan yang tentunya secara umum ya lebih ke perlindungan anak terhadap kekerasan sih. Nah kekerasan itu kan sekarang nggak cuma di dunia fisik gini ya, di dunia digital pun tuh sama parahnya gitu loh. Karena ya dengar cerita anak-anak ya seperti itu gitu, kayak oh kamu ngalamin yang kayak gini, iya aku ngalamin. Nah itu kan kayak menyeramkan juga ya gitu. Jadi siapapun orang tua, masyarakat itu mesti aware, sekolah juga mesti aware sama hal-hal ini gitu loh, sehingga bisa melindungi anak-anak dari hal-hal yang itu menurut saya bisa merusak kondisi psikologisnya mereka juga, seperti itu. Itu sih Bang. Mbak Jessica, mungkin pertanyaan terakhir ya dari selama ini menjangkau anak-anak, mendidik mereka, memberikan edukasi, ada gak bisa satu cerita sukses ya dari anak-anak ini yang mungkin bisa Mbak Jessica ceritakan, mungkin dalam prestasi akademik kah, atau olahraga kah, atau yang memang selama ini dibina, didampingi oleh KDM? Banyak sih sebenarnya ya cerita sukses, walaupun challenge-nya juga banyak. Adalah anak-anak yang saya cerita mungkin, satu anak ini sekarang sih dia udah bekerja di salah satu hotel bintang 5 gitu di Jakarta, dan adik ini tuh memang sangat tertolak lah ya di keluarganya. Bahkan ketika kita antar adik ini ke keluarganya tuh emang keluarganya bilang nggak bisa tinggal di sini gitu. Itu sedih sih gitu. Dan anak ini sempat tinggal di jalan gitu ya, mungkin setahunan gitu ya. Terus habis itu dia juga
sebenarnya tipikal anak yang cukup sensitif gitu ya, struggling. Dia punya hati tuh sensitif gitu ya. Jadi ketika dia merasakan ketertolakan itu tuh kayak ada kayak down banget gitu ya dia, dan kemudian tetap apa ya, dia tuh sangat suka belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Akhirnya diarahkan, dia kebetulan kita ada relawan-relawan dari luar negeri juga. Nah, dia ikut kelas-kelas bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh relawan tersebut gitu ya. Terus juga anaknya tuh apa ya, punya keramah tamahan yang cukup baik juga gitu. Nah, akhirnya tuh dia kembangkan lah. Jadi bukan anak yang misalnya sangat brilian gitu, tapi dia tekun banget gitu. Dan pada akhirnya apa namanya, setelah dia itu sempat magang, ikutan program dari Plan Internasional, itu magang di hotel. Nah, dari situ dia kayaknya ini aku banget gitu. Gitu. Sebenarnya dia cita-cita besarnya pengen di apa sih, kapal yang kapal pesiar gitu ya? Ya, kapal pesiar. Dia pengen banget kerja di situ kayak gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa juga lah ya kan, sama-sama hospitality, cuman yang satu di darat satu di laut. Ya akhirnya dengan proses yang cukup berat ya, apalagi ketika kemarin COVID itu kan sempet lah dia ada pengurangan karyawan, dia balik ke KDM, tapi dia tuh anaknya nggak gampang nyerah gitu ya. Jadi dia cari 3 bulanan di KDM dia dapat pekerjaan lagi sampai sekarang. Terus dia bahkan juga untuk apa namanya, untuk identitasnya dia tuh dia sekarang udah bisa ngurus sendiri gitu. Dia KTP, KK tuh diarahin aja gitu dari KDM, nanti kamu kesini, ini yang kamu harus lakukan, ya dia bisa. Akhirnya pecah KK. Dulu kan 1 KK dengan KDM, kemudian dia sekarang udah pecah KK. Oh, berarti yang sudah dianggap mampu sendiri bisa harus KK pecah, ya? iya harus pecah, karena kan dia juga nggak tinggal di KDM lagi. Nanti kalau dia pakai alamat KDM, terus habis itu ada apa gitu kan, betul. Kita yang ditanya, kita wah anak ini nggak tahu lagi di mana. Nah itu sih yang jadi cukup jadi cerita baik gitu ya. Padahal ya kalau dipikir dulu tuh wah anak ini emang bener-bener ya kayak gimana ya, rasanya tertolak dari keluarga kan. Buat anak itu sangat menyakitkan sih sebenarnya. Dan ketika dia bisa apa ya, bangkit, percaya diri, itu sebetulnya udah keberhasilan yang luar biasa. Dan gitu. Dia bisa menjalani hidupnya yang sekarang sih. Gitu. Dia jadi contoh yang cukup baik sih buat anak-anak di KDM yang lainnya. Itu sih Bang. Baik gitu. Mbak Jessica, terima kasih sudah banyak berbagi bersama kami tentang pengalamannya di KDM, dan juga semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman lainnya. Ya, terima kasih sudah diundang sama JK. Terima kasih Mbak Jessica. Salam sehat. Sama-sama.